Baiklah, di sini saya akan menyampaikan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah sebagai surat pembuka dalam Al-Quran tidak hanya berfungsi sebagai doa pembukaan dalam ibadah sholat, tetapi juga membawa pesan mendalam tentang hubungan antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta penting amal soleh sebagai landasan keselamatan di dunia dan di akhirat. Surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq mengajarkan perlindungan dari berbagai bentuk kejahatan dan bahaya, mengingatkan manusia untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bentuk ancaman, baik yang datang dari manusia maupun dari jin. Surat Al-Kafirun menegaskan pentingnya menjaga kesucian akidah tauhid, menolak kompromi dalam keyakinan, dan menegaskan dalam perbedaan mendasar antara keyakinan Islam dan keyakinan kaum kafir. Surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un ini menekankan pentingnya berbuat baik kepada sesama manusia dalam kehidupan sosial umat muslim. Dengan demikian, keempat surat tersebut bisa diambil memberikan panduan spiritual dan moral yang penting bagi umat Islam, menekankan hubungan yang erat antara keyakinan, ibadah, serta perilaku sosial. Surat Al-Ikhlas menegaskan keesaan Allah dan bahwa tidak memiliki sekutu atau anak. Surat ini mengajarkan kepada manusia untuk mengenal dan mengesahkan Allah dengan sepenuh hati. Surat An-Nasr ini menyampaikan tentang kegembiraan atau kesuksesan yang akan datang kepada umat Islam. Surat ini mengingatkan umat Islam untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dan terus berjuang dalam kebaikan. Surat Al-Kautsar menjelaskan tentang nikmat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang berupa sungai surga yang melimpah ruah. Surat ini mengajarkan umat Islam untuk menghargai nikmat Allah dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Surat Al-Fil. Surat Al-Fil ini mengisahkan kejadian ketika pasukan burung ababil yang diperintahkan kepada Allah. Surat ini mengajarkan bahwa Allah lah yang memiliki kekuasaan atas segala sesuatu dan mampu melindungi umatnya. Surat At-Tin menggambarkan pentingnya keberagamaan manusia dan bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surat ini juga mengajarkan umat manusia untuk mengajarkan atau merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur atas nikmatnya. Surat tersebut memberikan moral yang penting bagi umat Islam. Surat-surat ini juga mempunyai hubungan yang erat dalam keyakinan, ibadah, dan perilaku keagamaan. Surat Al-Mujadalah ayat 11 ini memberikan gambaran tentang perintah bagi setiap manusia untuk menjaga adab sopan santun dalam suatu majelis pertemuan dan adab sopan santun terhadap Rasulullah SAW. Surat Al-Mujadalah ini merupakan salah satu jumlah 20 ayat. Surat ini turun di Madinah dan menjadi golongan surat Madaniyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, seraya mendidik hamba-hambanya yang beriman. Allah memerintahkan mereka untuk saling berbuat baik kepada manusia dan berada dalam majelis untuk menuntut ilmu dan menjadi orang-orang yang menyikapi atau menghormati. Surat Ar-Rahman merupakan surat yang ke-55 dalam Al-Quran, dinamakan demikian karena surat Ar-Rahman yang terdapat isi utama surat ini adalah untuk menggambarkan kasih sayang Allah yang melimpah ruah, memberikan berbagai nikmat baik di dunia maupun di akhirat. Ar-Rahman pada ayat ke-33 secara spesifik tapi juga secara umum asbabun nuzul dari surat Ar-Rahman. Ada beberapa hadis yang menerangkan bahwa Nabi pernah membaca surat Ar-Rahman untuk memadukan dua pendapat yang berbeda. Ketika menetapkan bahwa sebagian surat ini turun di Mekah dan sebagian turun di Madinah.
Surat An-Nisa ayat 146 menjelaskan bahwa ayat ini menyampaikan tentang perkara orang-orang munafik yang masih diberi kesempatan bertobat. Selama masih diberi kesempatan, pertobatan itu akan diterima asalkan benar-benar menyesali perbuatan dosa yang sudah ia lakukan. Surat Al-Baqarah ayat 153 mengajarkan pentingnya sabar dan salat dalam kehidupan seseorang muslim. Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk memohon pertolongannya dengan sabar dan salat. Sabar dalam Islam memiliki dua aspek, yaitu sabar dalam melaksanakan yang dicintai Allah SWT meskipun sulit, dan sabar dalam meninggalkan yang dibencinya meskipun nafsu ingin melakukannya. Orang yang mampu melakukan kedua aspek tersebut akan termasuk dalam golongan yang orang-orang sabar dan yang akan selamat. Surat Ali Imran juga menggambarkan keutamaan orang-orang yang berbuat baik dalam situasi baik lapang maupun sempit, dengan menahan marah atau memaafkan, dengan menunjukkan kesabaran dan kemurahan hati. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dari ayat ini kita belajar pentingnya sikap baik dan kemurahan hati, serta bagaimana mereka disukai Allah SWT. Surat An-Nafal ayat 27, Allah menegaskan dua prinsip penting yang harus dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh orang-orang yang beriman. Yang pertama, yaitu larangan berkhianat yang ditunjukkan kepada mereka yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan ajaran Islam. Berkhianat baik dalam bentuk pelanggaran, janji, penipuan, atau kecurangan merupakan perilaku yang sangat dibenci oleh Allah SWT, berhubungan erat dengan sikap munafik. Yang kedua, Allah memerintahkan untuk menunaikan amanah. Dalam surat An-Nafal ayat 13 ini menjelaskan tentang pentingnya istiqomah dalam keyakinan orang muslim. Istiqomah adalah sikap teguh dan pendirian dan konsisten dalam beriman. Surat Al-Furqan ayat 63 menggarisbawahi pentingnya sikap rendah hati dan damai dalam berinteraksi dengan orang lain, terutama dalam menghadapi tantangan dan penolakan terhadap ajaran Islam yang menegaskan bahwa Rasulullah SAW bukanlah seorang yang mengada-ngada, melainkan utusan Allah yang diberikan tugas untuk menyampaikan risalah yang jelas. Surat Al-Isra ayat 27 menjelaskan hukuman terhadap orang-orang yang terlibat dalam perjudian dan minuman keras, menyebutkan mereka sebagai saudara-saudara setan. Akan tersebut turun sebagai jawaban atas praktik jahiliyah di Mekah, menegaskan larangan dan minuman bagi perilaku perjudian dan minuman keras. Ayat tersebut turun sebagai jawaban atas permintaan mukjizat dari kaum musyrikin Mekah, menegaskan bahwa mukjizat adalah kehendak Allah sendiri, mengajarkan umat Islam untuk menghargai rezeki yang diberikan Allah dan menjauhi makanan yang haram. Surat Al-Maidah ayat 90-91 menegaskan larangan terhadap menggambarkan perilaku tersebut sebagai perbuatan keji yang berasal dari setan. Ayat ini memberikan panduan yang jelas dan tegas mengenakan hukum bagi pelanggar, menekankan pentingnya menjauhi praktik yang merugikan diri sendiri dan masyarakat, serta mengingatkan bahwa konsentrasi pada kewajiban agama harus diutamakan. Surat Az-Zumar ayat 53 menekankan pentingnya tidak putus asa dari rahmat Allah SWT sebagai perilaku kaum musyrikin. Mereka yang melampaui batas dalam melakukan maksiat ini turun sebagai tanggapan atas ketidakpercayaan seseorang untuk bertaubat, namun menegaskan bahwa Allah SWT adalah Maha Pengampun. Surat An-Najm ayat 39-43 ini menjelaskan tentang amal perbuatan manusia, mengajarkan bahwa setiap individu akan memperoleh balasan sesuai dengan usaha dan amalnya, serta menegaskan bahwa tidak ada yang tersembunyi dari Allah SWT. Bisa diambil pesan moral untuk mengajak manusia untuk bertawakal serta Allah SWT dan percaya pada keadilannya dalam mengatur segala urusannya.
Surat Ali Imran ayat 159 ini menegaskan tentang sifat lemah lembut Rasulullah sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan sikap pemanfaatan pasca perang Uhud. Sikap lemah lembut ini dalam berinteraksi sesama manusia serta menegaskan bahwa keutamaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah karena keturunan atau kedudukan, melainkan karena tingkat ketakwaannya. Surat Al-Hujurat ayat 13 menegaskan prinsip-prinsip kesetaraan, toleransi, dan kerjasama di antara manusia. Suku terhadap budak yang lain dalam ajaran agama Islam. Ini perbedaan antara suku, bangsa, warna kulit tidak menentukan keutamaan seseorang di sisi Allah SWT. Jadi kita bisa mengambil pesan moralnya, yaitu mengajak umat Islam untuk saling mengenal, menghargai keragaman, dan menjunjung tinggi ketakwaan sebagai penentu utama kedudukan di sisi Allah SWT. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.